Anda kembali bersama saya di sepekan terakhir, kali ini edisi spesial. Kenapa? Karena kita membahas isu yang sangat menjadi perhatian bukan hanya di media nasional, tapi juga internasional. Yang pertama adalah kasus yang menimpa seorang remaja SMP di Pontianak, Kalimantan Barat. Yang pertama memang pada waktu itu ada sebuah laporan yang masuk ke pihak kepolisian dan juga rumah sakit di mana ada seorang siswi SMP yang mengalami sakit di badannya pada waktu hari Senin tanggal 8 April 2019. Siswi itu dibawa ke rumah sakit karena menderita luka-luka dan juga lebam di sekujur tubuhnya. Nah, ternyata usut punya usut setelah kemudian ditanya oleh pihak rumah sakit dan juga pihak kepolisian, siswi ini berinisial AY, dia mengaku kalau dia telah disiksa. Saat itu memang korban turut berkomentar di laman Facebook milik kakak sepupunya. Tapi komentar tersebut ternyata ditanggapi berbeda oleh salah satu oknum pelaku. Memang kemudian banyak sekali pihak-pihak yang kemudian sangat bersimpati, diantaranya seperti dari Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah atau KPAD di sana. Kemudian ada juga dari sejumlah public figure yang kemudian membuat petisi dari Change.org dengan tagar, mungkin teman-teman juga sudah tahu juga ya, hashtag Justice for Audrey gitu, atau ada juga Justice for All. Dan petisi yang awalnya meminta dukungan sekitar 150.000 kemudian meningkat jadi 300.000, kemudian meningkat lagi sepanjang hari menjadi 3 juta. Dikomentari juga oleh sejumlah public figure, diantaranya adalah Hotman Paris yang mengungkapkan dia ingin meminta nomor handphone ataupun kontak dari keluarganya dan ia mengajak ke warganet sama-sama berjuang memperjuangkan juga dari keadilan dari sang pelaku. Kita harapkan ada langkah dari pihak kepolisian ataupun juga aparat untuk bisa segera memproses dan juga dari pihak psikolog juga untuk bisa membantu mendampingi sang pelaku dan juga tentunya para korban ini. Yang juga viral kemudian di media sosial dan juga pemerintahan nasional adalah gaya berkampanye dari Capres nomor 02 Prabowo Subianto di Sleman, Yogyakarta yang diwarnai dengan totalitas. Dengan kemudian ia menggebrak-gebrak meja dan akhirnya ditanggapi sangat beragam oleh warganet. Jadi peristiwa ini terjadi pada hari Senin tanggal 8 April 2019. Pada waktu itu Prabowo Subianto berorasi soal kekayaan yang diambil oleh asing. Nah kemudian Prabowo Subianto kemudian menyinggung juga mengenai kepala daerah hingga institusi penegak hukum. Dan Prabowo pun juga mengingatkan aparat kepolisian dan TNI aktif untuk tidak menjadi alat segelintir elit termasuk antek asing. Nah pada saat menyebutkan kata asing, kemudian Prabowo ini menggebrak meja podium, terlihat mikrofon yang berada di sisi kiri pun juga kemudian lepas. Nah, kemudian banyak sekali kemudian warganet yang menanggapi sangat beragam, ada yang mendukung juga, ada yang kemudian mempertanyakan kenapa harus sampai gebrak-gebrak meja begitu. Nah, kemudian ini Dewan Pengarah PAN Amin Rais yang berada di panggung yang sama pun juga turut bereaksi ketika Prabowo Subianto ini menggebrak meja. Dan terlihat pun Amin Rais juga langsung mendekati Prabowo dengan berpose 2 jari khas bentuk dukungan pada waktu kampanye dari tim pemenangan Prabowo Sandi. Nah, anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Sandi, Fadlizon ini menilai bahwa aksi Prabowo gebrak podium ini merupakan bagian dari gaya orasinya. Gaya orasi tersebut menurut Fadli sudah selevel dengan gaya pidato Soekarno atau presiden pertama Indonesia. Nah, Prabowo pun juga dikatakan pidato tentunya dengan berapi-api dan bahkan tanpa teks. Jadi sehingga dikatakan ini terbawa bentuk kepedulian dia dalam penyampaian poin-poin pada waktu kampanye. Aksi calon presiden nomor 02 ini juga kemudian membuat warganya semakin banyak yang berkomentar, ada juga yang mendukung, ada juga yang tidak mendukung, tapi ada juga yang kemudian membuat meme seperti biasa ya, warganet banyak sekali yang kemudian kreatif. Di antaranya ia menyamakan aksi dari Prabowo Subianto ini mirip dengan aksi Arya Wiguna pada tahun 2013 lalu. Mungkin teman-teman masih ingat ya pada waktu itu ia menyebut atau berteriak mengenai Eyang Subur. Jadi pada waktu itu ia menggebrak meja yang menantang Eyang Subur untuk memberitahukan kebenaran
terkait dengan tuduhannya. Nah, kemudian disampaikan oleh warganet kalau ternyata ada kemiripan, jangan-jangan dengan cepat menjadi meme dan juga menyebar. Jadi bukan hanya Prabowo Subianto saja, tapi bahkan juga seperti Joko Widodo, terus kemudian Cawapres juga, ini juga rentan dijadikan meme yang bermunculan di Twitter. Jadi memang banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi, apalagi menjelang tensi politik yang semakin tinggi, yakni Pilpres 2019. Hai Patrick. Hai SpongeBob. Hai Patrick. Hai SpongeBob. Lihat Patrick. Itu apa? Aku tidak tahu Patrick. Melayang-layang dia. Berikutnya yang cukup viral adalah ditemukannya bungkus mie instan berusia 19 tahun. Jadi bungkus mie instannya sudah milenial ternyata di sini. Jadi memang awalnya ini muncul dari akun Twitter @selviani. Nah, di postingannya Selviani merupakan mahasiswa semester 8 program studi ilmu kelautan Universitas Brawijaya yang menuliskan bahwa sampah plastik bungkus mie instan ini sudah berusia 19 tahun. Kok bisa 19 tahun? Nah, ternyata setelah dilihat di bungkusnya itu ada tulisan Dirgahayu HUT Indonesia yang ke-55 tahun. Nah, kalau sekarang kan sudah 74 tahun ya, artinya berarti 19 tahun usianya bungkus mie instan tersebut. Bahkan juga sampai direspon oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti yang turut menyampaikan keprihatinannya. Dan banyak juga warga yang mengatakan, wah tuh, ini sampah plastik tuh bisa menyebabkan hal yang negatif nih. Contohnya seperti ini kan, sudah 19 tahun, terombang-ambing di laut, bahkan juga di sisi pantai. Tapi kok nggak hancur-hancur juga, nggak menyatu dengan laut. Nah, kemudian banyak sekali warganet yang kemudian semakin mengkritisi juga, ada juga membawa mengenai isu sampah plastik yang semakin tinggi, apalagi pada waktu amanat terakhir dari Menteri Susi pun juga sempat menyatakan kepada warganet di masa terakhir jabatan ia sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, ia mengatakan kalau ia titip laut kepada semua warga Indonesia supaya sama-sama menjaganya dan tolong dikontrol untuk penggunaan sampah plastik begitu. Kalau bisa di-recycle, kalau bisa dibuang sudah tempatnya dan kemudian di-recycle, bukan dibuang ke laut. Oke, itu tadi 3 topik utama yang cukup membuat kita gergetan. Jangan lupa buat saksikan kami terus pekan terakhir setiap hari Jumat jam 5 sore. Jangan lupa subscribe di YouTube ataupun juga di website kami medcom.id. Sampai jumpa.